Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Pak Eko di sini. Di sini adalah channel pendidikan, terutama adalah pembelajaran tentang fisika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang percepatan pada benda yang dihubungkan dengan katrol. Silahkan disimak. Nah, percepatan benda. Jadi contoh soalnya seperti ini. Kita untuk membahas. Jadi pada pelajaran yang terdahulu sudah dijelaskan momen inersia apa, kemudian momen gaya apa, dan kita lanjutkan pada hubungan antara keduanya, kemudian untuk menentukan percepatan benda. Perhatikan gambar di samping. Pada katrol diketahui M1 nya 5 kg, M2 4 kg, dan massa katrol 2 kg. Koefisien gesek antara bidang dan massa M1 adalah 0,6 dan katrol berputar tanpa slip dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan percepatan balok, ya. Kemudian daya rata-rata gesekan bidang dan massa M1 selama 2 sekon. Biasanya kalau soal sebelumnya waktu kelas 10 itu massa tali sama-sama diabaikan, massa katrol itu juga diabaikan, kemudian antara balok ya dengan lantai ini licin. Nah, ini ada gaya gesekannya, kemudian ada massanya dihitung ya. Baiklah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lanjutkan. Soalnya seperti ini ya. Untuk bisa mengerjakan itu kita bagusnya harus paham bagaimana caranya membuat diagram bebas ya, atau gaya-gaya yang bekerja. Nah, ini tidak pakai, ini langsung dari gambar di sini. Nanti untuk diagram bebasnya nanti ya. Di sini M1 itu ada gayanya, yaitu seperti biasa gaya berat. Oh, maaf, menceng. Nah, ini adalah W1. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal itu titik tangkapnya bukan di ini, bukan di tengah, bukan depan, tapi dari bawah ya. Nah, ini panjangnya sama ya. Kemudian ada gaya tegang tali. Karena ini bendanya M1, saya sebut saja ini adalah T1. Kemudian karena ini kasar, ada gaya gesek ke sana ke kiri. Ini gaya geseknya. Kemudian ini ada gaya T1 juga. Ini pasangan aksi reaksi T1. Kemudian ini ada ditarik oleh beban 2. Ini adalah T2. Kita asumsikan benda ini bergeser ke kanan, jadi kita gambarkan T2 lebih besar dari T1. Mengapa bisa begini? Karena ini ada masanya ya. Ada masanya. Jadi kalau pembahasan sebelumnya waktu kelas 10 massa katrol diabaikan, maka gaya tegang talinya sama. Nah, ini tidak ya. Kemudian ini ada T2 nya yang bekerja pada M2, ini T2, dan ada gaya berat. Gaya beratnya lebih besar, ini W2. Nah, begitu. Nah, sekarang kita tuliskan persamaannya untuk M1. Untuk M1 ya. Untuk M1 itu dia tidak bergerak ke atas ke bawah sehingga sigma Fy-nya sama dengan 0 ya. Berarti N min W1 sama dengan 0 atau N-nya sama dengan W1. W1 itu M kali G. Berarti kalau masanya 5 kali 10 berarti ini 50 Newton ya. Kemudian untuk sigma Fx-nya asumsikan ada percepatannya ya. Berarti ini M1 kali A. Gayanya apa saja yang bekerja, yaitu T1 min gaya gesek sama dengan M1 nya 5A.
Kemudian kita lanjutkan T1 min koefisien geseknya adalah mu dikalikan N, gaya normalnya 50 Newton. Tulis saja begini dulu ya. Sehingga T1 min masukkan koefisien geseknya adalah 0,6 dikalikan N. N-nya adalah 50 Newton. Sama dengan 5A. Sehingga T1-nya sama dengan 5A plus ini dengan ini adalah setengah 0,6 kali 50 sama saja dengan 6 kali 5, ini 30. Nah, ini persamaan yang pertama. Ini untuk M1. Kemudian untuk M2. Untuk M2 ini hanya gerakannya vertikal saja, langsung sigma Fy nya sama dengan M2 dikalikan A. Karena ini asumsinya ini gerak ke bawah, ini gerak ke kanan, dan ini berotasinya ini searah jarum jam. Kita lanjutkan, ini yang searah dengan arah percepatan dikasih nilai positif, berarti ini W2 ya. W2 min T2 sama dengan M2 kali A. Masukkan nilainya, ini adalah M2 kali G, berarti 40 ya. 40 min T2 sama dengan masanya 4A. Berarti T2 nya sama dengan 40 min 4A. Begitu. Kemudian untuk katrol. Untuk katrol gerakannya adalah rotasi, berarti sigma tau nya sama dengan I kali alfa. Kemudian gayanya adalah yang ini T2 ini akan menyebabkan rotasi searah jarum jam, yang T1 itu menarik ke kiri menyebabkan rotasi berlawanan arah jarum jam. Misalkan yang ini kita ambil positif ya, yang searah jarum jam, berarti T2 dikalikan R dikurangi dengan T1 dikalikan R sama dengan I, momen inersianya adalah misalnya bentuknya K mr kuadrat ya, dikalikan alfa. Alfa itu sama dengan A per R gitu. Ini difaktorkan sama dengan ini, masuk aja setengah ya, setengah. Kemudian ini M nya itu masa katrol, masa katrolnya 2, R nya ini dicoret, tinggal R saja dikalikan A. Ini ada R dengan R dicoret, sehingga nantinya T2 min T1 sama dengan A. Nah, ini persamaan satunya, persamaan 1, persamaan 2 ya, persamaan 3. Sehingga dari ketiga persamaan itu ya, didapat ini T2 nya di sini 40 min 4A, ini T2 dikurangi T1, T1 nya ini sama dengan A. 40 ini yang sejenis dijumlahkan ya, berarti ini adalah 10 min 9A sama dengan A, atau 10 nya sama dengan 10A, sehingga didapatkan A nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, begitu. Nah, kalau misalkan ada nilainya atau rumusnya, ada rumus pintasnya sebenarnya ya. Jadi percepatan itu, kalau saya tulis di sini ya dengan tinta warna merah,
Misalkan di sini A itu sempit di sini ya, A itu sama dengan M2 min mu dikalikan M1 per M1 tambah M2 ditambah setengah massa katrol itu, terus ini dikalikan dengan G. Ini adalah rumus singkatnya. Jadi intinya begini, apabila ininya 0, pembilangnya 0, berarti percepatannya adalah 0, artinya bendanya itu diam. Apabila M2 nya itu lebih besar dari mu M1, maka bendanya bergerak ke kanan mengikuti M2, tertarik M2. Tetapi jika yang mu M1 itu lebih besar daripada M2, bukan berarti benda itu M1 nya bergerak ke kiri, tetap di sini ya. Jadi artinya ini gantung saja, M2 nya itu tidak mampu menarik benda M1. Jadi begitu. Kemudian kalau yang ditanyakan yang kedua itu adalah, tadi apa ya, yang ditanyakan adalah daya rata-rata gesekan. Daya itu adalah P sama dengan V dibagi T. Lalu W nya itu pakai W apa? W nya itu dari gaya geseknya itu. Jadi ini kita bisa tuliskan gaya gesek ya, W itu kan F kali S dikalikan S dibagi dengan T, atau gaya geseknya tadi adalah mu M1 dikalikan G dikalikan S dibagi T ya. Semuanya ini sudah ada, M1 ada, G ada, T nya ada di soal, S nya yang belum tahu. S nya bagaimana cara mencarinya? S nya itu dicari dari persamaan GLBB, Vs sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah begitu. Ininya mula-mula diam, ini berarti 0, T0 plus setengah kali percepatannya tadi adalah 1 dikalikan T. T nya adalah berapa tadi? 2 sekon. 2 sekon kuadrat ya. Berarti ini setengah dari 4, berarti ini 2 meter. Maka kita bisa tuliskan di sini dayanya adalah ini 0,6, M1 nya adalah 5 kg dikalikan G nya 10 dikalikan S nya 2 dibagi T. T nya itu selama berapa sekon tadi? Selama 2 sekon. Ini coret-coret setengah 0, ini berarti 6 kali 5, berarti ini 30 satuannya adalah satuan dari ini tadi daya, berarti joule per sekon. Berhubung ini adalah diminta besarnya, jadi jawaban seperti ini ya. Jadi artinya gaya gesek ya, gaya geseknya itu ini, daya yang ditimbulkan itu besarnya adalah 30 joule per sekon. Jadi demikian pembahasan untuk satu soal ini. Semoga bisa membantu pemahaman untuk soal-soal yang terkait dengan katrol. Soalnya banyak sekali, bukan hanya ini ya. Nanti bisa juga bidangnya itu bidang miring, yang ini bidang miring begitu ya. Kemudian ini juga bidang miring ya. Nanti soalnya bisa kompleks. Bisa juga soalnya tentang benda yang menggelinding atau meluncur, nanti juga ada perhitungannya sendiri. Misalnya yang menggelinding itu bola atau silinder pejal ya, atau silinder berongga, itu bagaimana perbandingan percepatannya ya. Misalnya massa dan jari-jarinya dibuat sama tapi bentuknya beda ya, itu akan menyebabkan percepatan yang ditimbulkan juga berbeda-beda. Jadi demikian saja untuk video kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.